beberapa kebijakan yang telah dieksekusi oleh Pak Menteri Erick Thohir, baik terkait dengan holdingisasi, upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan bisnis yang serupa maupun mempunyai ekosistem yang sama, maupun rencana untuk privatisasi lewat rencana untuk IPO dan right issue yang disampaikan dalam forum rapat yang terhormat ini. Saya rasa saya tidak akan mengulangi substansi yang telah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya, karena nanti akan bersifat repetisi, dan saya memandang penting untuk menggunakan forum rapat ini untuk menyentuh perhatian Pak Menteri terkait dengan upaya yang sedang dilakukan oleh teman-teman Komisi 6 yang saat ini sementara fokus menyusun rancangan undang-undang tentang BUMN. Kita sadar betul bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 itu telah berusia hampir 20 tahun. Dan oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun, terjadi perubahan perkembangan masyarakat, khususnya perubahan tata kelola dan kehidupan BUMN kita, yang memang memerlukan penataan, memerlukan satu introduce atau satu upaya untuk mengatur norma dan materi muatan baru yang kemudian membuat Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN lebih mendapat pijakan hukum yang lebih baik untuk mengelola BUMN kita ke depan juga lebih baik. Evaluasi yang kita lakukan saat ini misalnya, kita memandang bahwa sebenarnya banyak BUMN bisa diselamatkan kalau kita mengacu ke rejim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dengan hanya kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan itu harus dikaitkan dengan siklus APBN. Ini kan memang sangat riskan bagi kita untuk menyelamatkan BUMN. Kita belajar dari kasus misalnya asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya, kalau Kementerian Keuangan bisa bereaksi lebih cepat, kan negara tidak harus rugi begitu besar. Nah, kita rugi besar karena memang kebijakan itu dikaitkan dengan siklus APBN. Nah, ini juga menjadi permenungan kita di Komisi 6 untuk dalam rancangan undang-undang BUMN yang baru ini, kita harus mengintroduce norma atau materi muatan yang membuat hal-hal seperti ini kalau bisa jangan terjadi. Nah, soalnya secara fundamental adalah Pak Menteri, ini kan rancangan undang-undang yang telah 2 kali diupayakan oleh para rekan-rekan Komisi 6 sebelumnya. Dan kita punya keinginan politik kuat kalau bisa rancangan undang-undang BUMN kali ini dia harus lolos, Pak. Lolos bukan semata-mata menggambarkan obsesi Komisi 6 untuk menghasilkan satu produk hukum lewat hak inisiatif DPR. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita memandang memang ada kebutuhan hukum yang diperlukan lewat pengaturan norma muatan baru yang memang dipandang relevan bagi Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan maupun Komisi 6 dan pemerintah untuk menata BUMN ini lebih baik ke depan. Nah, oleh karena itu prinsipnya adalah kami berharap kalau bisa koordinasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, dengan segala hormat itu dilakukan, Pak. Sehingga resistensi internal di tubuh pemerintah itu tidak terjadi. Agar upaya yang kami lakukan saat ini itu tidak menjadi sia-sia. Kami tidak ingin kerja-kerja politik kami di Dewan ini menjadi sia-sia hanya karena soal koordinasi di internal pemerintah itu tidak terjadi. Jadi dengan segala hormat Pak Menteri, saya berharap Bapak dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan sehingga hambatan-hambatan sektoral itu bisa kita hindari dan RUU BUMN ini dapat diloloskan sebagaimana menjadi harapan kita. Kita tidak punya pretensi apa-apa untuk mengebiri kewenangan Kementerian Keuangan. Yang kita inginkan adalah BUMN ini dapat dikelola secara lebih baik dengan norma aturan hukum yang juga lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sayap kanan Pak Latindo. Terima kasih pimpinan.